Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memandangkan pada hari ini kita boleh jumpa semula dalam satu majlis dalam talian mengenai sejarah tamadun Islam. Pada hari ini kita nak dengar pembentangan daripada 5 orang pelajar yang dah ada tajuk persendirian. Yang nak bentang masing-masing dalam 5 menit pada hari ini adalah Sari Hasanah, lepas tu Sekar R. Andini, Rizka LB Putri, M. Rafia Tufail, dan akhir sekali Arifin Muharram. Jom kita mulakan majlis sarahan pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya nak bagi laluan kali pertama untuk bentang kepada Sari Hasanah. Sari, masa pembentangan dalam 5 menit. Sila mulakan dari sekarang. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan kepada saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Hasanah dengan NIM 2005412 akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Gibraltar, yaitu Gerbang bagi Islam menuju Andalusia tahun 710 sampai 712 Masehi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Gibraltar merupakan daerah di ujung selatan Spanyol yang berbatasan langsung dengan Laut Tengah. Wilayah ini itu menjadi salah satu titik tersempit di pesisir atau di Laut Tengah yang menghubungkan Eropa dan Afrika, sehingga terbentuklah pintu masuk ke Laut Tengah. Nah, selain menjadi pintu masuk ke Laut Tengah, pada masa Daulah Umayyah, wilayah ini pun menjadi pintu masuk bagi umat Islam menuju Spanyol atau yang pada saat itu disebut Andalusia. Penamaan Gibraltar sendiri diberikan pada sebuah bukit di wilayah Gibraltar tersebut. Bukit Gibraltar atau yang dikenal juga dengan Jabal Torik merupakan pengabadian nama panglima perang umat Islam yang terkenal pada masanya dan bahkan terkenal juga sampai sekarang. Nah, panglima perang tersebut bernama Torik bin Ziyad yang terkenal sebagai penakluk Spanyol atau yang saya lebih suka sebut adalah pembebas Spanyol. Nah, kemudian apa sih tujuan pasukan Islam itu? Nah, tujuan dari pasukan Islam datang atau mendarat di Gibraltar sendiri adalah untuk menjadi bagian awal dari tujuan utama mereka, yaitu membebaskan Andalusia atau Spanyol dari kekejaman Raja Roderick. Nah, proses kedatangan mereka menuju Gibraltar sendiri itu berawal dari Afrika, yaitu dari Ceuta atau yang berada di daerah Tunisia di Afrika. Kemudian melintasi Laut Tengah menuju Eropa hingga mendarat di pesisir pantai selatan Spanyol dekat bukit yang disebut Bukit Gibraltar tersebut. Kemudian kenapa sih pasukan Islam mudah sekali masuk Gibraltar, padahal itu termasuk kekuasaan Andalusia. Nah, alasan mudahnya itu karena mendapat bantuan dari Julian, seorang penguasa wilayah perbatasan di Gibraltar, dengan memberikan izin masuk dan kapal-kapal. Kenapa Julian dapat memberikan bantuan tersebut? Karena Julian tersebut meminta bantuan umat Islam untuk membebaskan Andalusia. Nah, adanya permintaan tersebut ditanggapi dengan baik oleh umat Islam karena dapat menjadi jalan untuk menyebarkan agama Islam ke Eropa umumnya dan khususnya ke Andalusia itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Sari Hasanah. Pembentangan ringkas saja dalam 3 menit, tapi dah okey. Nanti nak ada komen maupun soalan daripada saya, okey? Kita nak dengar pembentangan berikutnya daripada Sekar R. Andini.
Oscar, masa pembentangan serupa 5 menit pun sila mulakan dari sekarang. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Andi Swirta yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Skarifa Andini dengan NIM 2001791 dari kelas 3B akan memaparkan mengenai penaklukan Spanyol pada masa Daulah Umayyah II. Nah, saya akan membagi judul ini ke dalam empat judul kecil. Yang pertama, kondisi Spanyol saat sebelum Islam masuk. Yang kedua, masuknya Islam ke Spanyol. Yang ketiga, penyebab berhasilnya Islam masuk ke Spanyol. Dan yang terakhir, kedudukan dinasti Umayyah II di Spanyol. Yang pertama yaitu kondisi Spanyol saat sebelum Islam masuk. Saat sebelum Islam masuk, Spanyol sedang dikuasai oleh bangsa Romawi yang saat itu bangsa Romawi ini dikenal sebagai bangsa adidaya selain Persia. Sejarah mencatat bahwa dengan berhasilnya Islam masuk ke Spanyol atau merebut Spanyol, maka kejayaan dan kemajuan semakin menonjol di daerah Spanyol. Kemudian yang kedua, masuknya Islam ke Spanyol. Spanyol ditaklukkan oleh pasukan Islam pertama kali pada masa Khalifah Al-Walid sekitar tahun 705 sampai 715 Masehi. Dalam hal ini, terdapat 3 pahlawan yang dianggap memiliki peran paling strategis. Yang pertama, Tarif Ibnu Malik, yang kedua, Tariq Ibnu Ziyad, dan yang ketiga, Musa Ibnu Sair. Tokoh yang pertama, yaitu Tarif Ibnu Malik, berhasil merebut Spanyol atau menguasai Spanyol dengan membawa 500 pasukan, yang merupakan Tarif ini orang pertama yang menyeberangi laut antara Maroko dan benua Eropa. Dalam ekspedisinya itu, Tarif berhasil menguasai wilayah Spanyol tanpa mendapatkan perlawanan. Setelah kemenangannya, Tarif kembali ke Afrika Utara dengan membawa banyak harta rampasan perang. Kemudian yang kedua, Tariq Ibnu Ziyad, yang dikenal sebagai orang kedua yang berhasil menaklukkan Spanyol, berhasil karena pasukannya yang ia pimpin ini jumlahnya lebih besar, yang juga terdiri dari suku barbar yang mendapat dukungan dari tokoh ketiga, yaitu Musa Ibnu Nusair. Nah, pasukan dari Tariq ini menyeberangi lautan dan menaklukkan gunung tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat, yang kemudian dikenal dengan nama Gibraltar, atau yang sudah disinggung oleh pemateri sebelumnya, atau juga disebut sebagai Jabal Tariq. Setelah tempat ini dikuasai, maka pintu terbuka semakin lebar untuk menguasai Spanyol. Dalam pertempuran ini, di suatu wilayah bernama Bakah, pasukan Islam berhasil mengalahkan Raja Roderick. Dari sini, kemudian Tariq dan pasukannya terus menaklukkan ekspansi ke kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Kemudian materi yang ketiga, penyebab berhasilnya Islam masuk ke Spanyol disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor eksternal terdiri dari keadaan sosial, politik, dan ekonomi Spanyol yang sedang terpuruk. Dari segi politik, wilayah Spanyol sedang bercerai-berai dan terbagi menjadi negara-negara kecil. Kemudian adanya pembagian kelas dalam sistem masyarakat. Nah, saat itu Spanyol ini sedang menanti tokoh pahlawan, kedatangan sosok heroik atau sosok pahlawan yang sedangkan yang menjadi pahlawan itu adalah orang Islam gitu saat itu. Kemudian yang kedua, faktor internal berasal dari dalam tubuh penguasa Islam sendiri, yaitu terdiri dari para pemimpin yang kuat, tentara yang kompak, bersatu dan penuh percaya diri. Kemudian Islam berhasil menunjukkan kepada masyarakat Spanyol bahwa Islam merupakan agama yang sangat toleransi dan penuh persaudaraan. Kemudian materi yang terakhir, kedudukan dinasti Umayyah II di Spanyol terdiri dari 3 periode. Yang pertama, periode pertama tahun 711 sampai 755 Masehi, yang dipimpin oleh para wali yang diangkat Khalifah dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Periode kedua tahun 755 sampai 1313 Masehi, pada waktu Spanyol dipimpin oleh Daulah Umayyah II, dan periode terakhir tahun 1232 sampai 1492 Masehi, ketika umat Islam Andalusia yang masih bertahan di wilayah Granada di bawah kuasa dinasti Bani Ahmar. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekar Andini dah bentang dalam masa 4 menit pun. Sekarang kita nak dengar pembentangan berikutnya daripada Rizha LD Putri. Rizha, sama masa pembentangan 5 menit pun, sila mulakan dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Lesti Dewi Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekspansi Bani Umayyah dalam penyebaran Islam di Eropa. Jadi kan kejayaan dinasti Umayyah ini ditandai dengan capaian ekspansinya yang sangat luas. Jadi ekspansi ini tuh menunjukkan stabilitas politik Umayyah yang benar-benar mapan pada saat itu. Nah, jadi
Umayyah juga menyebarkan Islam ke berbagai daerah, yaitu wilayah barat, terus Afrika Utara, Eropa, dan perluasan ke wilayah timur. Nah, jadi awal mula ekspansi di Eropa itu dengan dilakukannya perluasan ke wilayah barat. Jadi pada saat itu Muawiyah itu berhasil menduduki jabatan sebagai khalifah Islam, dan dia itu langsung membuat strategi-strategi atau langkah-langkah yang dia pikir dapat mengembangkan kekuasaannya. Nah, pada saat itu tuh dia langsung ingin merebut kota Konstantinopel, karena pada saat itu dia ingin merebut Imperium Bizantium juga. Jadi dia berpikir kalau misalkan dia dapat menjatuhkan kota Konstantinopel, ia akan dapat merebut kota Imperium Bizantium. Nah, pada saat itu akhirnya dia melakukanlah penyerangan dengan pasukan dan persenjataan yang lengkap. Akhirnya dia juga dapat menaklukkan beberapa pulau juga, dan kemudian dia dapat mengepung kota Konstantinopel. Tapi pada saat memasuki Bizantium, di Bizantium itu pasukannya sangat tangguh juga, didukung juga karena mereka itu sudah tahu tentang daerah tersebut. Jadi pada saat itu pasukannya itu mengalami kekalahan. Nah, pada saat masa kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik yang pada saat itu tuh Islam tuh sudah dirasa sangat cukup untuk merebut kota Konstantinopel lagi. Jadi pada saat itu dikerahkanlah pasukan lagi untuk mengepung kota Konstantinopel selama 1 tahun. Tetapi pada saat itu tuh Islam tuh mengakui bahwa kota tersebut tuh udah sangat benar-benar kuat dan tidak bisa diserang, dan pada akhirnya mereka itu melakukan ekspedisi ke wilayah lain. Nah, selanjutnya mereka itu melakukan ekspedisi ke wilayah Spanyol. Pada saat itu tuh orang Arab menyebutnya sebagai Andalusia. Andalusia itu merupakan semenanjung yang merupakan pintu gerbang untuk memasuki Laut Tengah pada saat itu. Nah, tentara Islam itu melanjutkan ekspansi ke dataran Eropa, yang pada saat itu tuh Spanyol dikuasai oleh Raja Roderick. Pada tahun 710 Masehi, 400 orang itu melakukan pengintaian yang mendapati bahwa laporan-laporan mengenai melamahnya pertahanan di Spanyol. Karena itu, tahun berikutnya mereka itu melakukan penyerangan, dan akhirnya Islam dapat berhasil memantapkan kedudukan di Algeciras. Ketika Roderick akhirnya bergerak ke selatan untuk menghadapi orang-orang Islam, orang Islam itu mengirim 5.000 pasukan lagi, sampai akhirnya Islam itu tidak bisa dikalahkan. Seluruh Spanyol terbuka bagi orang-orang Islam. Jadi kota-kota di sana itu telah diduduki oleh Islam. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pun Riha LD Putri. Yang berikutnya kita nak dengar pembentangan daripada M. Rafiatufail. Rafiatufail, serupa masa pembentangan awak 5 minit pun, sila mulakan dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan mengenai Andalusia, bagian kedua di negeri Umayyah. Saya Muhammad Rafiatufail dengan NIM 2001708. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Andalusia adalah sebuah negeri pelarian Bani Umayyah, begitu ya. Sebuah upaya Bani Umayyah di Andalusia dalam menunjukkan kemajuannya di tengah megahnya kota Baghdad milik Abbasiyah adalah sesuatu yang menarik. Bagaimana kemudian Andalusia bisa menjadi Baghdad kedua di bawah kekuasaan Bani Umayyah? Di sini saya menjelaskan dalam 3 babak, yaitu yang pertama perjalanan, yang kedua kota-kota, yang ketiga ada aspek. Yang pertama adalah perjalanan, di mana peradaban Islam di Andalusia dibuka oleh Abdurrahman I atau Abdurrahman Ad-Dakhil, sang pembuka peradaban Andalusia. Ia membangun kota-kota dan membentuk sebuah ibu kota yang ditetapkan di Cordoba. Dia juga membangun istana yang bernama Istana Al-Zahra, gitu, di sebuah kota yang juga bernama Al-Zahra sebagai kota satelit pemerintahan. Lalu dilanjutkan oleh Hashim, di mana Hashim ini adalah seorang pemimpin yang memiliki visi bahwa kemajuan itu berasal dari kesadaran masyarakat. Sebelum
Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan, Hashim sendiri kemudian meminta kepada pelajar-pelajar Andalusia untuk kemudian belajar ke Madinah, ke asalnya mazhab Maliki di sana, untuk kemudian setelah selesai kemudian kembali dan memberikan pencerahan kepada masyarakat di Andalusia. Lalu ada Abdurrahman II, yang mana Abdurrahman II ini mencetuskan istilah sebagai Baghdad kedua. Nah, di sini yang saya ambil bahwa kemajuan-kemajuan pada masa Abdurrahman II ini dapat dilihat dari kota-kota, yang mana Abdurrahman II ini juga membangun universitas di Toledo, universitas di Cordoba, bahkan universitas di Sevilla. Lalu ada Muhammad I, yang mana Muhammad I ini membangun kota-kota dan mungkin sebagai mulai menikmati buah dari keberhasilan para pendahulunya begitu. Muhammad I ini kemudian mengundang para penyair, para ahli tata bahasa ke istana untuk kemudian memamerkan kemampuannya. Nah, lalu ada Abdurrahman III, yang mana di sini adalah masa keemasan dari Andalusia. Kota-kota dibangun, filsafat luar biasa berkembang, sains, fikih, lalu masjid-masjid kemudian dibangun, dan mungkin Abdurrahman III ini bisa dibilang sebagai pemimpin yang mengantarkan Andalusia benar-benar sebagai Baghdad kedua, yang membangun Andalusia luar biasa gemerlap gitu ya. Lalu yang terakhir ada Muhammad II atau Khalifah Al-Mansur, yang mana Al-Mansur ini membangkitkan kembali peradaban yang semula mulai runtuh akibat penerus-penerus dari Abdurrahman III yang kurang cakap begitu. Lalu ada kota-kota yang mana tadi sudah disebutkan bahwa Cordoba sebagai ibu kota, Toledo sebagai kota yang dipenuhi oleh ilmu pengetahuan, Baitul Hikmah dan lain-lain. Lalu ada Grenada, di mana Grenada ini berdiri sebuah istana bernama Istana Alhambra yang dibangun pada masa Abdurrahman III, yang dibangun pada masa Muhammad II atau Al-Mansur. Lalu ada Sevilla dan Saragossa, yang mana Sevilla dan Saragossa ini berdiri Istana Ja'fariyah dan Masjid Sevilla. Lalu ada aspek di mana aspek pendidikan, sains dan fikih, di mana fikih di Andalusia sendiri menganut mazhab Maliki. Lalu ada masjid-masjid, Masjid Cordoba, Masjid Sevilla, dan yang terakhir ada arsitektur, yang mana berdiri Istana Alhambra yang begitu terkenal hingga sekarang, lalu Istana Ja'fariyah dan Kota Al-Zahra yang tadi sudah disebutkan, yang dibangun pada masa Abdurrahman I sebagai kota satelit daripada ibu kota Cordoba. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Emre Tufail, pembentangan dalam 4 menit sahaja, tapi oke. Akhir sekali kita nak dengar pembentangan daripada Arifin Muharram. Arifin Muharram serupa 5 menit sahaja, sila mulakan dari sekarang. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi yang saya ambil, yaitu periode awal kekuasaan Islam di negeri Al-Andalus atau Spanyol pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Yang pertama, masuknya Islam ke negeri Spanyol. Islam masuk ke Spanyol dalam 2 gelombang. Gelombang pertama ini terjadi pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ada 3 pahlawan yang dikatakan lebih berjasa memimpin pasukan Islam dalam proses penaklukan Spanyol ini. Mereka adalah yang pertama Tarif bin Malik, kemudian Tariq bin Ziyad, dan yang terakhir ada Musa bin Nusair. Yang dimana pada gelombang pertama ini pasukan Islam berhasil menaklukkan kota-kota penting di Spanyol. Kemudian gelombang kedua, penaklukan gelombang kedua ini terjadi di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang dimana pada gelombang kedua ini fokus penaklukannya berada di daerah selatan Prancis atau di daerah utara Spanyol, namun berakhir dengan kegagalan. Kemudian yang kedua ada keadaan sosial masyarakat. Pada saat periode awal pemerintahan Islam di Spanyol, penduduk Andalusia terdiri dari beberapa suku yang diantaranya ada suku Arab, suku Barbar, bangsa Spanyol, dan bangsa Yahudi. Dalam hal ini masyarakat seringkali terbentur beberapa masalah sosial, yang dimana misalnya suku Barbar yang merasa sering tidak puas karena mereka ditempatkan di daerah
pegunungan yang tandus dan gersang di daerah utara negeri Spanyol. Mereka itu bisa dikatakan tidak puas dikarenakan bangsa Arab malah ditempatkan di daerah subur dan jauh dari ancaman seperti itu. Kemudian yang ketiga ada keadaan politik. Sejak pertama kali Islam berkuasa di Spanyol, keadaan politik di sana belum tercapai secara sempurna. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini dikarenakan bangsa Arab dan bangsa Barbar ini masing-masing mengakui bahwa mereka itu berhak, masing-masing dari mereka itu berhak untuk menguasai daerah Spanyol, sehingga terjadi konflik politik. Karena konflik politik tersebut terjadilah 20 kali pergantian gubernur selama 45 tahun periode kekuasaan awal Islam di Spanyol. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini datang dari gangguan musuh-musuh Islam di Spanyol yang bertempat tinggal di pegunungan di daerah utara Spanyol. Kemudian yang terakhir ada keadaan peradaban dan kebudayaannya. Pada periode awal ini, Islam di Spanyol belumlah memasuki masa pembangunan peradaban dan kebudayaan. Jadi belum ada kemajuan dalam hal misalnya penemuan atau perkembangan teknologi, dikarenakan masih banyaknya konflik internal dan eksternal yang terjadi di bidang politik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih pun Arifin Muharram. Dah bentang dalam masa 3 menit saja, tapi oke pembentangannya. Oke, para pelajar, kita dah dengar pembentangan daripada rakan-rakan kita. Saya nak bagi komen secara am sahaja dulu bersabit dengan pembentangan. Saya nak bagi maklumannya bahawa pembentangan pelajar tu kena ini adalah satu latihan ya, supaya bila kita nanti ditemu ramah, ditemu bual oleh kaki tangan televisyen contohnya, kita kena buat satu membuat satu kenyataan yang terus ya, tak boleh off cam. Jadi kita kena on cam. Jadi saya ada satu nota yang cantik khasnya pembentangan daripada M. Rafia Tufail. Cantik ya, diikuti, dicontoh ya, dan Arifin Muharram. Arifin Muharram lagi cantik, backgroundnya lagi cantik ya. Nah, itu macam di television kan. Nah, bila M. Rafia Tufail, dia macam pelakon, macam bintang film, apa macam penyanyi. Tapi oke pun, jadi tak membaca ya, itu satu pembentangan yang cantik. Bagilah markah besar ya, yang macam tu. Bila off cam dan nampak membaca saja, budak di sekolah rendah pun lagi pandai membaca ya. Jadi pembentangan adalah satu latihan akademik supaya pelajar-pelajar bila nanti ditemu bual sama ada oleh televisyen, oleh radio, awak boleh bagi ucapan terus ya. Tak payah jawab tapi ditulis, dibaca pun. Nah, itu tak cantik lah ya. Saya tengok tajuk boleh serupa ya. Tajuk boleh sama. Tapi pendedahan, pentafsiran boleh beza. Ini amat terpulang kepada bacaan awak ya. Bila pelajar ni bacaannya banyak, khasnya membaca buku-buku standar, pastilah boleh mendedahkan, boleh menerangkan dengan jelas, dengan betul ya. Jadi oleh itu saya nak nanti bagi soalan pun, kalau boleh tahu apa buku standar yang dibaca, yang nak diguna pakai, termasuk dalam membuat kertas kerja penuh, dan nanti ada soalan-soalan kritikal dari saya dan sila dijawab ya. Oke, saya mulakan dari Sari Hasanah. Sari Hasanah supaya bersedia ya. Awak mengenai Islam di Spanyol pun ya. Gibraltar gerbang Islam Spanyol. Kalau boleh tahu apa buku standar yang awak gunakan, Sari Hasanah? Kalau untuk bukunya sendiri,
Mohon maaf, Pak. Apa dia? Tak jelas. Apa buku yang digunakan, Sari Hasanah? Buku standar Suaranya ya? jelas, Pak. Jelaslah. Sila awak jawab. Untuk bukunya yang dipakai itu Sejarah Peradaban Islam yang Badri Yatim, sisanya jurnal-jurnal, Pak. Oke. Masih kurang ya, kena cari buku yang lain. Badri Yatim adalah sarjana daripada UIN Jakarta, kena cari buku-buku yang lain yang standar ya. Oke. Baik, Pak. Oke, saya ada satu soalan kritikal ya pada awak Sari Hasanah. Sebenarnya nak menaklukkan Spanyol ini dah mulakan pada masa Khalifah Utsman kan? Tapi dianya tak berterusan, baru nanti nak diteruskan pada masa dinasti Umayyah II. Selepas dinasti Umayyah ini dia terusir daripada di Damaskus Baghdad oleh dinasti Abbasiyah. Jadi soalan saya, apa pasal pada masa Khalifah Utsman penaklukan Spanyol ini tak diteruskan tapi baru dikembangkan pada masa Umayyah II di Spanyol? Boleh bagi jawaban terus? Bila memang dah baca Badri Yatim, patut boleh jawab nih soalan nih. Sepertinya itu masih terlewatkan oleh saya, Pak. Jadi daripada nantinya salah, jadi saya tidak akan menjelaskan, Pak. Oke, terima kasih ya. Nanti baca yang banyak buku standar, termasuklah jurnal-jurnal, oke ya. Jadi awak kata tadi baca jurnal pun, tapi tak boleh jawab soalan ini. Oke, tak apa. Baca supaya nanti makalah penuhnya kena jawab tuh soalan saya itu ya, kena kupas, kena singgung ya, supaya nanti oke. Yang berikutnya, Sekar R. Andini, serupa pun penaklukan Spanyol. Ini tak setakat Sekar ya, coba Arifin Muharram pun, bila menyebut satu etnik di Afrika Utara itu tak boleh panggil barbar, berber atau berber ya. Barbar nih macam orang tak bertamadun kan. Barbar nih bertamadun itu tak beradab ya. Janganlah panggil barbar, mereka orang berber. Oh iya Bapak, baik, mohon maaf. Nanti panggil saya PND barbar, marah saya nanti. Oke ya. Oke, Sekar, apa dia buku standar yang awak guna untuk menjelaskan penaklukan Spanyol pada masa Umayyah II ini? Saya pakai buku History of the Arabs karya Philip Kurihiti, Pak. Apa dia tajuknya? Judulnya History of the Arabs karya Philip Kurihiti, seorang sejarawan dari Arab. Oke, dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia buku itu? Awak baca? Indonesia, Pak. Gila, dalam bahasa Indonesia tak payahlah history of Arab, sejarah Arab gitu ya. Jadi kena jujur. Oke. Oh iya, baik. Oke, tapi masih ada buku-buku yang lain kena cari ya, tak setakat Iya. Philip Kahiti. Philip Kahiti memang oke, tapi ada nanti penulis-penulis yang lain. Iya, baik Pak. Oke, saya ada soalan kritikal untuk awak ya. Apa nih? Politik dinasti Umayyah II di Andalusia di Spanyol nih, dia nak meneruskan gaya politik masa berkuasa di Damaskus Syria atau tak? Yaitu Arab sentrik atau eksklusif Arab sentrik atau dah inklusif, tak lagi menumpukan pada penguasa bangsa Arab? Sekar, sila jawab. Iya baik Pak, dijawabnya langsung atau di akhir sesi Pak, seperti biasa? Saya tanya terus, awak jawablah terus. Paham tak soalan saya? Paham Pak, jadi politik dinasti Umayyah II ini ingin meneruskan Arab sentrik atau tidak lagi mengikuti jejak politik sebelumnya, seperti itu ya Pak ya? Sila, jawaban awak macam mana? Ya baik Pak. Jadi menurut pemahaman saya, keadaan politik di dinasti Umayyah ini sudah tidak lagi meneruskan keadaan politik sebelumnya, karena keadaan politik sebelumnya juga sedang terpuruk gitu Pak. Maksudnya di dinasti Umayyah ini berhasil bangkit karena salah satunya ya
Oke, awak berarti belum baca tuh Philip Kahiti itu ya. Kena Belum baca sempat, lagi. banyak banget. Kena baca lagi Philip Kahiti ya. Jadi Arab sentrik itu kekal diteruskan, satu dasar daripada dinasti Umayyah di Damaskus maupun di Spanyol. Karena itu bila nanti Islam diusir daripada Spanyol, orang Spanyol kata ini penjajah Arab nih pada bangsa Andalusia. Kata memang kerajaannya, pemerintahnya semuanya berpaksikan Arab sentrik ya. Jadi kena baca tuh buku Philip Kahiti, tak boleh jawab ngarang ya. Iya, baik, Pak. Terima kasih. Oke, berikutnya Rizka LD Putri mengenai Umayyah dan sama Islam Eropah ya. Oke, Rizka, serupa buku standar apa yang awak guna untuk Kalau boleh saya, menjelaskan ini? baca buku yang Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah yang karyanya Prof. Abdus Syafi, Pak. Abu Syafi, awak boleh maklumkan Abu Syafi sama ada sejarawan ke atau bukan? Iya, Pak. Kita paham ya. Oke, baca buku yang lain ya, sebab mungkin Abu Syafi bukanlah seorang historian, bukanlah seorang sejarawan, supaya wawasan awak boleh paham lebih komprehensif mengenai Umayyah dan perkembangan Islam di Eropah ya. Baik. Oke, satu soalan kritikal ya. Awak kata bahwa Umayyah, dinasti Umayyah masa di Damaskus pun ada hasrat nak menaklukkan Konstantinopel kan? Dan itu Konstantinopel adalah satu empire yang merupakan wakil daripada tamadun Europe, tamadun Eropa. Soalan saya adalah bila dalam dinasti Umayyah di Damaskus ada seorang khalifah atau seorang pemimpin namanya Muawiyah ya. Menurut awak apa jasa Muawiyah dalam bidang tentera, dalam bidang militer? Khasnya di masa dia berkuasa, dan ini ada hubung kaitnya dengan hasrat untuk menakluki daripada Konstantinopel. Riza. Jadi maksudnya tuh Muawiyah tuh berjasa apa gitu, Pak, dalam bidang militer? Sila jawab. Jadi kalau misalkan yang saya tangkap, jadi sejauh ini tuh jadi Muawiyah tuh yang mempersiapkan pasukannya untuk merebut kota Konstantinopel itu, Pak. Berjaya atau tak? Menurut saya tidak, soalnya pada akhirnya pun gagal dan diteruskan pada kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik. Oke, oleh itu baca ya buku-buku selain yang tadi tuh, dia nampaknya bukan sejarawan tuh ya. Jadi kena baca buku-buku yang lain supaya pemahaman awak mengenai jasa Muawiyah. Dia adalah seorang khalifah yang berjasa membina tentera laut. Orang Islam ni selalunya dia hidup di gurun, tapi Muawiyah boleh membina satu tentera laut. Memanglah dalam persediaan untuk menakluki Konstantinopel, walaupun belum berjaya, tapi asas tu telah ditubuhkan. Ya, dasar itu telah dimulakan oleh Muawiyah. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Berikutnya M. Rafiatufail ya. M. Rafiatufail ini mengenai Andalusia sebagai Baghdad kedua bagi dinasti Umayyah II. Oke, saya dah puji tadi ya. Oke, pembentangannya oke. Kena macam M. Rafiatufail ya. Jadi tak membaca tapi boleh terus tengok kamera terus. Itu lagi cantik ya. Macam tengah ditemu bual. Bila kita ditemu bual, temu ramah diwawancara ya oleh televisyen dalam 5 menit, boleh macam Rafiatufail ni ya. Oke, soalan saya serupa. Rafiatufail, apa dia buku standar yang diguna untuk mendedahkan Andalusia sebagai satu Baghdad kedua daripada dinasti Umayyah? Ya, buku yang saya pakai itu Sejarah Peradaban Islam dari Badri Yatim. Terus juga satu lagi Sejarah Peradaban Islam dari Profesor Samsudin Nasution dari UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Oke, masih kurang lagi ya. Sila terus cari buku-buku yang lain supaya ini adalah satu tamadun di Spanyol, di Andalusia ya. Badri Yatim dia saja.
umum saja ya. Jadi kena cari yang khas, macam mana perkembangan tamadun Islam di Andalusia pada masa dinasti Umayyad II. Bukan Umayyad di Damaskus, tapi Umayyad di Andalusia ya. Pasti ada satu buku yang khas. Ya. Oke, soalan saya, boleh awak dedahkan di mana letak rivalitas, persaingan ya antara dinasti Umayyah II di Andalusia, di Spanyol, dengan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Sama ada dalam bidang politika, dalam bidang sains dan teknologi ke, atau dalam bidang lain. Di mana letak persaingannya? Letak pertemuan di antara dua dinasti ini dengan masing-masing berpusat di Andalusia dan satu lagi berpusat di Baghdad. Sila, Rafia. Oke, terima kasih Pak. Jadi saya di sini mungkin kalau menurut saya gitu ya, persaingannya itu dari sains dan ilmu pengetahuan gitu, dari perkembangan kota-kota, dari arsitektur. Karena kenapa? Karena Umayyah ini kan, yang di Spanyol ini kan pelarian dari Damaskus ketika Abdurrahman I itu berhasil selamat dari kejaran keluarga Bani Abbasiyah di Baghdad, kemudian lari ke Damaskus. Di Damaskus kemudian beliau membangun kota, dan penerus-penerusnya ingin agar Umayyah II itu kekhalifahan Umayyah itu tetap dikenal, bahkan mungkin bisa membuktikan bahwa kekhalifahan Umayyah itu tetap ada, tetap berjaya begitu Pak, dengan peradaban-peradaban, dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa, dengan pembangunan kota-kota yang sangat gemerlap sekali ketika itu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Rafael Tufail ya penjelasannya. Dalam bidang politik mungkin boleh juga awak dedahkannya bahwa penguasa di Eropa yang terkenal, Karl Agung, Karl Martel misalnya, dia pun berkolaborasi dengan Abbasid, dinasti Abbasid, supaya dia boleh bersaing dengan dinasti Umayyah II. Nanti di dinasti Umayyah II pun dia nak berkolaborasi, berkongsi dengan lawan-lawan politik daripada Abbasid ya. Jadi saya pikir ini adalah satu persaingan dua superpower dalam tamadun Islam, satu di barat, satu di timur ya. Oke, penjelasannya, tapi kena baca buku-buku yang lain ya supaya boleh paham. Khasnya tajuk awak kan Andalusia, Baghdad kedua daripada dinasti Umayyah. Kena tunjukkan bahwa dinasti Umayyah di Andalusia memang lagi hebat daripada Baghdad di Abbasid, dinasti Abbasid ya. Oke, akhir sekali daripada Arifin Muharram tadi ya, kena bangsa Berber bukan barbar ya. Lepas itu oke, mengenai sama Islam di Spain, di Spanyol pun, Arifin apa dia buku standar yang digunakan menerangkan tajuk ini? Sari dan Skarpa. Saya memakai buku Sejarah Peradaban Islam Badriyatim dan Sejarah Arab Philip Kahiti. Oke, masih lagi kurang ya. Jadi kena terus cari buku-buku standar yang lain khas mengenai tamadun Islam di Andalusia, di Spanyol ya. Sebab bila Badriyatim, Philip Kahiti pun judulnya adalah History of Arab. Jadi dia mungkin kurang menyentuh sikit. Ada, saya baca Philip Kahiti mengenai Spanyol pun boleh pun dipakai supaya awak paham ya. Oke, satu soalan kritikal pada Arifin tadi yang Rafia Tufail kata Abdurrahman I ni dia adalah pelarian daripada dinasti Umayyah di Damaskus, daripada kejaran atau usaha pembunuhan yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah kan. Soalan saya, apa pasal Abdurrahman I ni boleh diterima oleh masyarakat Spanyol? Bahkan dijadikan pun seorang amir ataupun seorang khalifah kan? Dia orang Arab, apa pasal boleh diterima oleh orang Spanyol masa itu? Apa ya? Saya belum membaca sampai itu, Bapak. Pak itu bila baca Philip Kahiti boleh jawab tuh ya. Ya, hanya membaca di penaklukan Spanyolnya saja, Pak. Philip Kahitinya belum hatam ya, membacanya belum tamat ya. Oke, kena baca terus ya. Itu satu soalan nanti jawab dalam makalah penuh ya, supaya orang boleh paham apa pasal itu.
pangeran daripada Arab, dia lari ke Afrika Utara, lari hingga Spanyol, tapi boleh diterima oleh orang Spanyol. Ya. Mungkin bahasa pun lain, ada tersam lain, tapi boleh diterima. Akhirnya mengasaskan satu dinasti Umayyah II yang berjaya di Andalusia. Oke, para pelajar, kita dah dengar pembentangan dan juga jawaban-jawaban daripada pelajar yang bentang pada hari ini. Saya nak maklumkan bahawa buku-buku standard mengenai Islam di Andalusia ni banyak ya. Selain Philip Kahiti, kena baca yang minggu lepas saya maklumkan ya, Ira M. Lapidus, itu bukunya sangat komprehensif ya. The History of Islamic Society. Dah ditranslate pun ke dalam bahasa Indonesia, sejarah sosial umat Islam. Itu kena carilah ya, buku Ira M. Lapidus. Kena baca pun bukunya Bernard Lewis ya. Dia khas tuh mengenai Islam, tamadun Islam di Andalusia, termasuk buku-buku yang lain. Buku-buku ini dia ada nak memberikan satu gambaran standar ya, nanti boleh diperkayakan, boleh dilengkapi nanti dengan artikel-artikel dalam jurnal ilmiah. Jadi artikel dalam jurnal ilmiah pun kita kena tengok penulisnya, pengarangnya haruslah seorang sejarawan ya. Bila penulis artikel dalam jurnal ilmiah ini dia bukan orang yang paham sejarah, nanti boleh memberikan satu penafsiran yang tak betul ya. Jadi sebagai pelajar sejarah awak kena boleh mengenal pasti buku-buku standar, termasuk pun boleh memperkaya dengan artikel-artikel daripada jurnal, tapi yang kena ditulis oleh orang yang pakar di bidang berkenaan ya. Saya pikir itu sahaja sarahan kita dalam talian pada hari ini. Dah 40 menit ya. Kita nak akhiri sarahan kita pada hari ini. Kita nak jumpa semula nanti pada majlis pembentangan pekan hadapan ya, dengan tadi saya mahukan pelajar-pelajar yang bentang nanti, ini dah dibagi contoh nih ya oleh M. Rafia Tufail dan Arifin Muharram. Kena cantik pembentangan macam tu ya, tak boleh sudah off-cam baca pula macam budak tadika ya. Budak tadika tu taman kanak-kanak ya, atau budak sekolah rendah, sekolah dasar ya. Jadi kita dah pelajar kena boleh mendedahkan satu perkara di mana tajuk tu dah jadi pilihan awak kan. Bila tajuk tu pilihan kita, kita kena faham apa yang nak disampaikan dalam tajuk itu, dan itu terpulang kepada buku-buku standar yang awak baca. Bila tak baca buku standar, memang bila ada soalan kritikal tadi tak boleh jawab ya. Okey, jom kita akhiri majlis sarahan dalam talian pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kita nak bertukar kepada WhatsApp group, nak tengok pun komen-komen ringkas daripada rakan-rakan pelajar yang belum bentang. Sila diambil kira bila memang ada manfaatnya, tapi bila tak. Tapi komen dari saya, soalan dari saya kena diambil kira ya dalam membuat makalah penuh nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama boleh live ya daripada Zoom meeting kita.